hadirin jamaah Majelis Perkumpulan Rindu Surga yang insya Allah kita selalu dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan kita berharap mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan taklim kita pada malam ini insyaallah kita akan mengkaji kitab suci Al-Quranul Karim, yang malam ini kita akan mempelajari tentang surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini saya yakin kita semua sudah hafal. Ya, insyaallah kita semua sudah hafal, sering kita baca, sering kita dengar surah ini, terutama setiap kali sholat. Karena surah Al-Kafirun ini salah satu surah-surah yang pendek yang biasa dibaca. Tapi kita harus hafal dengan baik dan benar, ya. Bacaannya yang fasih, kemudian hafalinnya yang benar. Ini kalau nggak hafal benar, muter-muter dia. Wala antum abiduna ma'amud, wala ana abidu ma'abatum, abud lagi, abatum lagi, nggak kelar-kelar nanti. Nah, apalagi kalau kita jadi imam, waduh, malu kita. Terama makmum di belakang diingetin, lakum dinukum walad dolin. Nah, makmumnya amin lagi nanti, ya kan, balik lagi. Nah itu, jadi hafal yang benar dan fasih bacaannya. Maka dalam kesempatan ini mari kita baca surah Al-Kafirun ini bersama-sama, ya. Seperti biasa, nanti saya akan baca satu ayat, nanti ikutin. Satu ayat ikutin bareng-bareng, ya, bacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya-nya panjang, tapi panjangnya harus beda dengan kafirun, ya. Jadi dalam membaca Al-Quran ada yang panjang, ada yang pendek. Dan yang panjang pun beda-beda. Ada yang 2 harokat, ada yang 5 harokat, ada yang 4 harokat. Nah ini perbedaan harokat ini harus beda. Harokat itu kalau dalam lagu, seni budaya itu, kesenian, dia ketukan. Kalau dalam ilmu tajwid namanya harokat. Jadi Qul ya, dia panjangnya 5 harokat, jadi 5 ketukan. Tuh 2, 3, 4, 5. Kalau kafirun, ka itu cuma 2. Tuh 2, ka. Tapi kalau ya itu lebih panjang. Jadi harus beda panjangnya, mana yang 2 harokat dan mana yang 5 harokat. Kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah ini la juga sama nih, panjangnya sama dengan ya tadi, ya, dia 5 harokat. La a'budu ma ta'budun.
ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Ya, kita ulang lagi pembacaan surah Al-Kafirunnya. Jadi kalau yang panjangnya satu alif atau dua harokat, nah, itu dibedain. Biasanya, nah kalau ini dalam tulisan Arab ini nggak ada tandanya. Coba kalau dicari qiraah yang lain dah. Jadi Quran ya, Quran, hati-hati kalau baca Quran untuk pemula. Itu Quran yang cetakan di negara kita Indonesia dengan Quran yang cetakan luar, terutama Timur Tengah. Itu kadang-kadang beda penulisannya. Maka kalau untuk yang pemula khawatir nanti salah dalam membaca. Kadang-kadang penulisan yang panjang dan pendek dia cuma dikasih harokat fathah tegak atau kasrah tegak. Nah, seperti di sini juga ini penulisannya seperti qul ya. Biasanya kalau di Quran itu ada di atasnya tuh yang tanda strip. Kayak bendera gitu ya. Nah, ini kan nggak ada nih. Itu kalau yang ada tanda begitu, itu berarti panjangnya sampai 5 harokat. Ya, jadi beda. Kalau di Quran ada tuh, ya. Kalau di saya di sini di Quran di handphone ada tuh, dia ada tanda begitunya. Dan ya itu adanya pakai harokatnya fathah berdiri, fathah tegak. Nah, jadi yang seperti itu untuk menandakan, terutama bagi para pemula, berarti dia panjangnya harus lebih panjang dari yang nggak ada tanda seperti benderanya itu. Ya, kafirun itu juga sama, itu pendek tapi cuman satu alif atau 2 harokat. Kemudian kayak ma abattum ya, la a'budu ma ta'budun, ma itu juga panjangnya cuman 1 alif atau 2 harokat. Ya, jadi kita ulang lagi bacanya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Nah, ini qul di tenggorokan di apa sini namanya? Kerongkongan ya. Qul ya. Kalau ditulis dengan bahasa Indonesianya dia pakai huruf Q ya. Qul. Beda dengan kul ya. Kalau kul pakai K, kaf. Tapi kalau ini qaf ya. Kalau bahasa Arab qaf itu ditulis bahasa Indonesianya makanya Q. Bacanya di tenggorokan, di kerongkongan. Kul. Kemudian lam sukun nggak boleh dibaca kolkola, nggak boleh kul. Ya, ada e-nya tuh nggak boleh. Kul. Ya, langsung. Ayyuhal nggak boleh ayyuhal. Ya, ada e-nya itu nggak boleh. Kul. Jadi kalau kita baca surah Al-Fatihah, alhamdu, alhamdu nggak boleh alhamdu, itu nggak boleh ya. Al. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma
a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Nah itu ada tanwin ya, abidun, tulisannya abidun ya, doma tanwin, kemudian ma ya. Tanwin, kalau setelah tanwin ada huruf mim, itu dibaca gunnah, berdengung ya. Nun mati sama tanwin tuh dua tuh, nun mati sama tanwin. Kalau setelahnya ada huruf mim, maka dibaca gunnah, berdengung. Begitu juga dengan nun ya. Jadi ada dua huruf yang apabila bertemu dengan nun, dengan tanwin, maka dia dibaca gunnah, berbaca idgham, namanya idghamnya bigunnah ya. Abidum, ditahan dulu ya. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Ya, kita coba pelajari tajwidnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya, qul tadi sudah dikatakan bahwa huruf makhraj qaf itu adanya di tenggorokan atau di kerongkongan. Jadi pengucapannya qul. Qul beda dengan kul ya. Kul, kalau kul itu kaf. Tapi kalau qul itu qaf ya, qul ya, itu. Jadi di sini qul ya ayyuhal, itu asalnya mad tabi'i ya, huruf ya ada alifnya, ya itu asalnya mad asli atau mad tabi'i. Jadi mad tabi'i itu disebut juga mad asli karena asalnya mad itu adalah mad tabi'i ya. Apa sih mad tabi'i itu? Mad tabi'i itu adalah mad atau huruf yang bertemu dengan alif, ya atau waw sukun ya sebagai huruf mad. Kalau ketemunya sama alif, pasangannya berarti fathah huruf sebelumnya. Seperti di sini ya, itu kan ada alif tuh ya. Sebelum huruf alif yaitu huruf ya, harokatnya fathah, maka dia harus dibaca panjang. Yang kedua waw, huruf mad yang kedua itu waw. Nah kalau waw pasangannya sama domah ya, huruf sebelumnya harus berharokat domah. Contohnya abidu tuh, du ya, ada waw sukun, sebelum waw sukun ya, sebelum waw sukun ada huruf dal, harokatnya domah. Nah, berarti dia huruf berfungsi sebagai huruf mad ya. Ada lagi huruf ya sukun. Kalau ya sukun itu pasangannya dengan kasroh. Artinya huruf sebelum ya sukun harus berharokat kasroh. Contohnya lakum, di ya, itu ada ya sukun. Sebelum ya sukun huruf dal, harokatnya kasroh, di. Nah, itu harus dibaca panjang. Berarti ya itu berfungsi sebagai huruf mad. Itu namanya mad asli atau mad tabi'i. Nah, mad asli atau mad tabi'i ini berkembang ya. Dia bisa berubah, bisa menjadi mad jaiz munfasil, bisa berubah mad wajib mutasil, bisa berubah menjadi mad iwad, dan seterusnya, tergantung kondisinya ya, posisinya. Salah satu contohnya ini ya, ini asalnya mad tabi'i ini ya
Tapi karena setelah mad tabi'i ya, alif ya, itu kan ya sama alif tuh ya. Nah, setelah itu ada huruf alif lagi, ada huruf hamzah atau alif ya, yang terpisah, bukan dalam satu kata ya. Ya sendiri, ayyuhal sendiri ya. Misah. Nah, itu namanya mad jaiz munfasil ya. Mad aslinya atau mad tabi'inya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Munfasil itu artinya pisah ya, maka disebut jaiz munfasil karena huruf hamzah setelah mad tabi'i itu terpisah, bukan dalam satu kata. Nah, itu namanya mad jaiz munfasil. Panjangnya berubah, yang tadinya 2 harokat atau 1 alif berubah menjadi 5 harokat atau 2 alif setengah. Jadi ya itu jadi panjang. Qul ya, sampai 5 harokat dia. Namanya mad jaiz munfasil. Qul ya ayyuhal kafirun. Al kafirun itu ada alif lam tuh, al ya. Ayyuhal itu, al itu dalam ilmu tajwid namanya al-qamariyah ya. Jadi dalam ilmu tajwid al itu ada 2, ada al-qamariyah, ada al-syamsiyah. Huruf-hurufnya banyak, ntar kalau dihafalin pusing lagi. Udahlah pokoknya ngingetinnya biar gampang. Pokoknya alnya kalau kedengeran bunyi itu berarti al-qamariyah. Itu aja ya. Qul ya ayyuhal, tuh kedengeran tuh alnya kan, ada l-nya. Qul ya ayyuhal kafirun, nah, berarti al-qamariyah. Itu aja udah. Kalau alnya nggak hidup, al-syamsiyah. Contohnya ar-rahman, ar-rahim, itu alnya kan nggak ada, nggak kedengeran al ya, nggak kedengeran huruf l. Ar-rahman, ar-rahim, ar-rauf. Nah, itu yang kayak gitu-gitu namanya al-syamsiyah. As-sabiqun al-awwalun, as-sa itu ada al tulisannya tapi alnya nggak kebaca, nggak kedengeran. Itu namanya yang kayak gitu tuh al-syamsiyah. Kalau yang alhamdu, al-kafiru, al-masjidu, al-madrasatu, yang kayak gitu-gitu yang alnya kedengeran itu namanya al-qamariyah ya. Nah, al-kafirun, ka-nya itu mad tabi'i. Huruf kaf kemasukan alif. Ya, ada alif. Itu namanya mad tabi'i atau mad asli. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Ka, dia 2 ketukan. Ka, ya. Firun, run. Ini juga asalnya mad tabi'i. Ya, asalnya. Ada wawu sukun, sebelum wawu sukun yaitu huruf ro, harokatnya domah, run, asalnya mad tabi'i. Tapi karena posisinya di penghujung kalimat atau di pas ayat, dia berubah menjadi mad arid lis sukun namanya. Jadi setiap ada mad tabi'i atau mad asli, kalau posisinya di penghujung kalimat atau di pas ayat atau di tengah-tengah kalimat tapi kita berhenti di situ karena napas kita nggak kuat, kita berhenti di situ di pas mad tabi'i itu, maka dia berubah menjadi mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun itu panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Jadi kalau mad arid lis sukun itu umumnya biasanya dia adanya di ujung kalimat. Qul ya ayyuhal kafirun. Panjang, 6 harokat boleh. Atau agak pendekan, kafirun boleh. Atau cuman 2 harokat, kafirun.
lebih pendek lagi boleh. Tergantung yang bacanya. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Itu namanya mad arid li sukun yang adanya di tiap ujung kalimat atau di pas ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Kalau kita baca 6 harokat. Kita mau baca agak cepat sedikit, 4 harokat aja, nggak apa-apa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atau lebih cepat lagi, Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh, cuman 2 harokat. Yang penting kita tahu hukumnya, tahu cara bacanya, bukan asal-asalan gitu. Kan kadang-kadang ada orang baca Quran cepat, misalnya kayak sholat tarawih ya. Kalau sholat tarawih biasanya imamnya bacanya agak cepat tuh. Boleh pakai yang seperti itu. Ya, mad arid li sukun bacanya di ujungnya hanya 2 harokat aja nggak apa-apa. Yang penting kalau temponya cepat ya harus cepat semua. Jangan ada yang panjang, ada yang pendek, beda-beda, nggak boleh. Kalau mad tabi'i 1 alif atau 2 harokat ya temponya harus sama. 2 harokat ya 2 harokat. La. Nah ini juga sama, asalnya lam sama alif. Ya, lam kemasukan alif. Mad tabi'i asalnya. Tapi setelah mad tabi'i ada huruf alif lagi, ada huruf hamzah. A budu. Nah, itu kan a. Terpisah. Antara lam alif dengan a budunya misah. Bukan dalam satu kata. Itu namanya mad jaiz munfasil. Sama kayak tadi yang ayyuhal kafirun. Gitu ya. Jadi ada mad tabi'i, setelah mad tabi'i ada huruf alif hidup. Kalau terpisah itu namanya mad jaiz munfasil. La-nya yang tadinya cuma 1 alif atau 2 harokat ya karena mad tabi'i, dia berubah menjadi mad jaiz munfasil. Nah, panjangnya juga berubah jadi 5 ya. Tadinya 2 sekarang 5 karena menjadi mad jaiz munfasil. La a alif sama ain a ya beda. La a'budu ma ta'budun. Ma itu cuma 2 harokat, beda dengan la panjangnya. La a'budu ma ta'budun. Ta'budun. Dun itu namanya mad arid lis sukun. Sama kayak tadi al-kafirun ya. Asalnya mad tabi'i karena adanya di penghujung ayat dia berubah menjadi mad arid lis sukun. Huruf terakhirnya sukunin, semua sukun. Kalau kita baca waqaf. Saya pernah dengar ada orang dihidupin. Qul ya ayyuhal kafiruna. Tapi berhenti. La a'budu ma ta'buduna. Di wasol enggak, di waqaf enggak, salah. Jadi kalau kita mau baca waqaf berhenti sukunin. Ya, semua harokat sukun kecuali fathah tanwin. Kalau fathah tanwin berubah menjadi fathah biasa. Selain fathah tanwin, semuanya menjadi sukun. Innahu kana tawwaba. Tawwaba fathah tanwin, tawaban tulisannya. Tapi karena kita berhenti waqaf, baca waqaf jadi tawwaba, jadi fathah biasa. Itu fathah tanwin doang sendiri. Selain fathah tanwin, semuanya sukun. Ya. Kalau kita baca waqaf, kita berhenti, semua disukunin. Ya. Ini juga sama. La a'budu ma ta'budun. Nunnya sukun. Wala antum. Wala. Ini juga sama. Wala asalnya mad tabi'i ya, lam alif. Tapi setelah lam alif ada huruf alif lagi, antum. Terpisah. Itu namanya mad jaiz munfasil, panjangnya 5 harokat atau 2 alif setengah. Tadinya cuma 1 alif atau 2 harokat
dia berubah menjadi 5 harokat. Wala antum. Nah, ini samar, nggak boleh dibaca antum, ya. Antum salah kalau dibaca antum. Kalau antum, ya, jadi harusnya samar. Ya, kayak kayak huruf kayak, ya, kayak kita ngucapin huruf tapi jangan terlalu banget juga, ya. Ya, gitu. Antum. Iya, namanya ikhfa, samar. Jadi nggak boleh dibaca antum. Kalau antum izhar, nanti salah. Wala antum abidu. Ini namanya mad tabi'i ini. Ain ada alif, itu mad tabi'i, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Abidu, ini juga du sama, ya. Du juga mad tabi'i, 1 alif atau 2 harokat. Abiduna ma ini asalnya mad tabi'i, tapi setelah mad tabi'i ada huruf alif, bud, ya, bud. Nah, itu maka dia berubah menjadi mad jaiz munfasil. Maknya harus panjang, harus lebih panjang dari ya, lebih panjang daripada du, ya, karena dia 5 harokat. Wala antum abiduna ma a'bud. Bud itu dal sukun, itu huruf qalqalah, harus dibaca qalqalah. Huruf dal, huruf to, huruf ba, ya, apabila harokatnya sukun maka harus dibaca qalqalah, ada e-nya. A'bud. Qul huwallahu ahad. Ya, kayak kemarin kita udah belajar. Allahus somad. Ada e-nya, ya. A'bud ini juga sama. Wala sama. Ini namanya mad jaiz munfasil. Jadi kalau kita udah tahu apa namanya? Ciri-ciri mad, walaupun di situ nggak ada tandanya, ya, kita bisa bedain tuh. Wah, ini salah nih, gitu, ya. Nggak ada harokatnya sekalipun. Kalau orang yang udah belajar ilmu nahwu sarf, dia tahu, wah, ini namanya mad jaiz munfasil. Ini salah nulisnya, kan gitu. Disalahin ini khot yang kayak begini. Jadi kalau di Quran untuk pemula bisa salah orang baca nanti. Jadi harus dikasih tanda di atasnya supaya ketahuan mana jaiz munfasil, mana mad tabi'i. Wala itu namanya mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena habis mad tabi'i ada huruf alif, itu udah pasti jaiz munfasil. Kalau terpisah bukan dalam satu kata namanya jaiz munfasil. Seperti la, wa itu artinya sendiri, la sendiri. Ya, satu kata, wa satu kata, la satu kata, satu lafaz, ya. Wa artinya dan, la artinya tidak, kan beda tuh. Ana artinya saya, kan beda-beda tuh, terpisah, bukan dalam satu kata. Itu jadi jaiz munfasil berarti. Wala ana abidum ana, lafaz ana itu biasanya dibacanya pendek dalam itu. Jadi dalam apapun, ya, kecuali dalam berzanji itu ana lahu, ada yang baca pendek, ada yang baca ana lahu wa aula gitu. Ada yang baca panjang. Tapi kalau di dalam Al-Qur'an setiap lafaz ana itu pendek. Jadi alif di situ tidak memanjangkan. Biasanya di Quran itu ada tandanya bulat kecil. Ya. Ana itu di atas alifnya, di atas huruf alif itu ada bulat kecil. Tandanya itu berarti pendek. Alif itu tidak memanjangkan. Wala ana, ya nggak boleh dibaca panjang. Wah, ini kan ada huruf alif. Nah, alif itu bukan alif mad, ya, bukan. Jadi nggak panjang.
Wala ana ain itu mad tabi'i. Abidum ya, itu tanwin ya. Dun ya, domah tanwin. Abidun kan tulisannya abidun, domah tanwin. Setelah tanwin ada huruf mim, namanya idgham. Idgham itu apa sih? Idgham itu memasukkan bunyi tanwin ke huruf berikutnya. Tanwinnya jadi nggak bunyi, masuk ke huruf berikutnya yaitu huruf mim. Abidum gitu ya. Abidum, nggak boleh lagi abidun ya, harusnya kan abidun, tapi karena berikutnya ada huruf mim, n-nya itu tanwinnya hilang jadi m. Abidum ya, masuk ke huruf mim, itu namanya idgham. Idgham itu memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke huruf berikutnya, itu namanya idgham. Nah kalau huruf berikutnya itu huruf mim, itu namanya idghamnya idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Idgham kemudian berdengung. Wala ana abidum, nah ditahan dulu, itu namanya gunnah. Abidum ma'abattum, abattum gitu. Abidum itu ditahan, itu idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Nah, kemudian abattum tulisannya abad ya, tum ya, jadi abattum dal sukun, setelah dal sukun ada huruf ta, itu namanya idgham juga. Idghamnya namanya idgham mutajanisain. Ada dal ya. Dal itu sama ta itu makhrajnya hampir sama, hampir sejenis, makanya disebutnya mutajanisain. Dua huruf yang sejenis dalam pengucapan. Itu bunyi dalnya masuk ke huruf ta, nggak boleh lagi abadtum, nggak boleh, tapi langsung abattum. Kalau yang sama namanya mutamasilen ya. Ada mutamasilen, mutajanisen, mutaqoriben, nanti pembahasannya banyak. Yang ini aja dulu, ini namanya idgham mutajanisen. Dal sukun ketemu huruf ta, masuk dia huruf dalnya. Ya, tidak dibaca, tidak terbaca, dia langsung masuk ke huruf ta, memasukkan bunyi huruf yang satu ke huruf berikutnya, itu namanya idgham. Nah, kalau yang sejenis dalam makharijul hurufnya itu namanya idgham mutajanisain. Wala ana abidum ma abattum wala antum. Nah, itu juga namanya sama mad jaiz munfasil. Setelah mad tabi'i ada huruf alif. La, setelah la ada antum. Antum itu huruf alif awalnya. Maka la-nya namanya mad jaiz munfasil. Antum dibaca samar ya, sama kayak tadi yang di atas. Abidu, a itu mad tabi'i. Ain kemasukan huruf alif. Du ada dal kemasukan waw sukun dan huruf dalnya berharokat dhammah, itu juga sama mad tabi'i. Wala antum abiduna ma a'bud, ma itu mad jaiz munfasil. A'bud qalqalah dalnya, a'bud. Lakum dinukum waliyadin, di panjang ada ya sukun mad tabi'i, waliyadin, din itu mad arid lis sukun. Asalnya mad tabi'i karena adanya di pas penghujung kalimat atau di pas ayat kita baca waqaf berhenti, dia berubah menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Itu. Jadi tajwid ya begitu-gitu aja. Jadi kalau sekali pertemuan, kalau bisa ingetin satu aja. Kalau ditangkap semua takutnya bingung, akhirnya lupa, hilang semua.
Satu aja ingetin. Oh, kalau ada huruf mad misalnya, setelah mad ada huruf alif yang terpisah, itu namanya jaiz munfasil. Kayak ya ayyuhal, itu contohnya. Kalau yang terpisah. Kalau yang dalam satu kata namanya wajib mutasil, beda. Seperti malaikatu. Nah, itu contohnya. Malaikat kan satu kata. Malaikat. Malaikatu itu wajib mutasil. Panjangnya sama 5 harokat juga. Kalau yang terpisah jaiz munfasil. Atau satu lagi, setiap mad tabi'i adanya di ujung kalimat atau dibaca waqaf itu arid lisukun, ya, berubah menjadi arid lisukun. Adanya di ujung-ujung kalimat, ya, seperti kafirun, ta'budun. Ya. Kalau di surat yang lainnya Al-Fatihah tadi Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Itu yang di ujung-ujung itu Maliki Yaumiddin. Itu namanya arid lisukun. Ya, arid lisukun itu adanya di ujung kalimat atau di pas ayat atau di tengah-tengah, tapi kita baca berhenti di situ. Napas nggak kuat misalnya, berhenti pas di mad tabi'i, itu berubah menjadi mad arid lisukun. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Itu mad arid lisukun. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian kita sudah mempelajari tajwidnya, dan mari sekilas kita mempelajari makna yang terkandung dalam surah Al-Kafirun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun wallahu a'lam bimuradih. Surah ini dinamai surah Al-Kafirun. Namanya surah Al-Kafirun karena di dalamnya ada kata-kata Al-Kafirun. Dalam ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Maka dari situ diambil menjadi nama surat, namanya surah Al-Kafirun. Walaupun kalau kita nyebutnya kuliah, ya. Kalau kita kan nyebutnya kuliah, surah apa? Baca kuliah. Enak aja kuliah, ngarang. Padahal surat Al-Kafirun kita tuh, ya. Baca ijazah, padahal surat An-Nasr. Makanya kalau suruh baca sesuai dengan nama suratnya kadang-kadang bingung. Baca surah An-Nasr, apa ya An-Nasr, ya bingung. Padahal ijazah, hafal. Cuman karena nggak tahu nama suratnya, ya itu akhirnya bingung. Al-Kafirun, ya, artinya orang-orang kafir. Surah ini termasuk dalam kategori Makkiyatun, ya. Surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu artinya surah yang diturunkan di kota Mekah. Waktu Nabi masih ada di kota Mekah sebelum hijrah. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, masih ada di Mekah, itu namanya surah Makkiyah. Biasanya surah Makkiyah itu surahnya pendek. Yang kedua, seruannya untuk orang-orang kafir, artinya berisi tentang akidah, kaitannya dengan masalah akidah. Biasanya begitu. Nah, surah Makkiyah, surah Al-Kafirun ini situ ayatin, terdiri daripada 6 ayat. Diturunkan oleh Allah sebanyak 6 ayat. Surah Al-Kafirun ini diturunkan oleh Allah, sebabnya, asbabun nuzulnya, dikatakan bahwa pada waktu itu diriwayatkan dalam sebuah riwayat oleh Imam Ibnu Abbas, anna sababa nuzuliha, sebab turunnya surah Al-Kafirun ini dulu, annal Walid bin Mughirah, Walid bin Mughirah, kemudian wal As bin Wa'il, As bin Wa'il, kemudian Aswad bin Muttalib, wa Umayyah bin Khalaf laqau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menemui Rasulullah. Jadi dulu Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Muttalib, Umayyah bin Khalaf,
mereka ini orang-orang kafir. Waktu itu masih kafir, belum iman sama Nabi Muhammad. Mereka datang menemui Rasulullah. Kemudian setelah ketemu sama Rasulullah, mereka nawarin, ya, negosiasi, ngajakin nego sama Rasulullah tentang beribadah. Ya. Faqalu, mereka berkata, ya Muhammad, hai Muhammad, halumma fal ta'bud ma na'bud wa na'bud ma ta'bud. Gimana kalau seandainya kamu Muhammad nyembah apa yang saya sembah, yaitu berhala. Wa na'budu ma ta'bud, dan kami juga nanti akan nyembah apa yang kamu sembah. Ya, saya akan nyembah Tuhan kamu, Allah. Nanti kamu juga nyembah Tuhan saya, berhala. Ganti-gantian. Saya nyembah Allah setahun, nanti kamu nyembah berhala setahun. Gantian. Gitu. Jadi dia pengen nego gimana nih supaya bisa kerjasama lah gitu. Wa nastariku nahnu wa anta fi amrina kulli fa in kana alladhi jita bi khairan mimma bi aidina kunna qad asrokna kafi. Kalau seandainya nanti yang benar Tuhan kami, kamu akan dapat kebaikan dari ajaran kami. Tapi kalau yang benar Tuhan kamu, nanti saya juga dapat kebaikan, dapat keuntungan ya dari Tuhan kamu. Gitu, nego. Dia lobby Nabi Muhammad. Nah, ketika ngelobi begitu, ngajakin kerjasama dalam ibadah, dalam hal ubudiyah, turunlah surah Al-Kafirun ini sebagai bantahan kepada orang-orang kafir yang ngajak Nabi Muhammad suruh nyembah berhala, ya, suruh menyembah Tuhan mereka. Itu Allah bantah dengan surah Al-Kafirun ini. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Pokoknya untuk urusan ibadah jangan disamain, ya. Jadi Allah ingin menegaskan bahwa Tuhan yang mereka sembah itu nggak sama dengan Tuhan yang disembah sama Nabi Muhammad, yaitu Allah. Beda, ya. Tuhannya beda, sifatnya beda, kekuasaannya beda. Ya, kalau Tuhan yang mereka sembah itu kan Tuhan yang dibikin sama mereka, patung, berhala. Mereka bikin patung, udah jadi, disembah. Tuh, beda. Kalau Allah enggak. Allah enggak diciptakan sama kita, justru kita yang diciptakan sama Allah. Yang kedua, Allah enggak beranak dan tidak diberanakan. Jadi enggak ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Enggak ada. Tuhan Allah ya Allah, udah satu. Jadi beda, jadi enggak sama. Kemudian beda juga tata cara ibadahnya, tata cara sholatnya beda. Maka jangan disama-samain. Untuk urusan ubudiyah, untuk urusan akidah, tidak ada istilah toleransi. Ya, ini pernah terjadi dulu. Kata orang kafir, udahlah gantian aja lah, kita damai daripada ribut-ribut terus, musuhan terus. Udah gimana kalau kita saling menghormati. Kamu nyembah Tuhan saya nyembah Tuhan kamu. Kan adil. Tuh, bahasanya begitu kan, adil. Dalam hal ubudiyah nggak bisa toleransi begitu. Hidup rukun, hidup bermasyarakat, hidup sosial, berdampingan, toleransi boleh. Dalam hal sosial. Tapi kalau sudah dalam masalah akidah, ya, dalam masalah ubudiyah, itu nggak bisa toleransi begini. Ya, pernah dulu ditawarin sama orang kafir, Allah bantah, Allah tolak. Yang kayak begitu salah. Toleransi dalam masalah ibadah salah. Jadi kalau dalam masalah ibadah, artinya dalam hal praktek pelaksanaan ibadah itu nggak ada istilah toleransi. Ya. Kalau untuk menghargai orang yang lagi ibadah nggak masalah. Ya. Kita lagi sholat Jumat, orang lain nggak boleh ngeganggu, nggak boleh berisik. Ya. Tuh, ya kayak begitu nggak masalah. Begitu juga kita, ada orang lagi ibadah, ya kita jangan ganggu. Nah, itu toleransi namanya. Tapi bukan berarti kita harus ikut.
ibadah sama mereka. Nah, itu yang kayak gitu nggak boleh. Nah, jadi ada batasannya. Kapan kita toleransi, kapan kita memang harus tegas bertahan, ya nggak boleh. Ya kayak begitu. Ini pernah terjadi dulu. Jadi sudah dicontohkan hal yang seperti ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakanlah hai Muhammad. Ya. Jadi Allah itu nyuruh Nabi Muhammad, sampein, kalau bahasa kitanya gitu. Hai Muhammad, bilangin, gitu ya. Qul, itu artinya qul gitu. Qul, katakanlah hai Muhammad. Hai Muhammad, bilangin, sampein sama orang-orang kafir tuh. Ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. La a'budu, saya nggak bakalan nyembah. Ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Saya nggak bakalan nyembah apa yang kamu sembah. Kamu nyembah berhala nggak bakalan. Saya ikut nyembah, ikut sholat seperti kamu gitu, nggak bakalan. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum, dan kamu pun tidak akan abiduna, menyembah, ma'abud, apa yang aku sembah. Kamu juga tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Ya. Jadi aku bukan penyembah Tuhan yang kamu sembah, kamu juga bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abattum. Wala ana, dan saya juga bukan abidun, penyembah, ma'abattum, Tuhan yang kamu sembah. Saya juga bukan penyembah Tuhan yang kamu sembah. Ini pengulangan bahasanya. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu pun bukan penyembah apa yang aku sembah. Nah, ini akidah nih. Kalau masalah akidah, masalah ibadah, pelaksanaan ibadah, ini dalilnya, dasarnya. Jadi tegas. Ya. Kalau masalah sosial, toleransi, silahkan, nggak masalah. Toleransi termasuk dalam masalah ibadah itu, ya, yang dimaksud menjaga kerukunan umat beragama. Menjaga itu artinya menjaga jangan mengganggu orang lain yang lagi ibadah. Tadi yang saya sampaikan, ada orang misalnya lagi non muslim, ya, di bulan Desember lagi Natalan. Nah, kita tidak mengganggu mereka, itu sudah bentuk toleransi kita. Gitu. Kita nggak berisik di situ, ya, di dekat tempat mereka lagi ibadah. Kita nggak mengganggu, kita nggak melarang, itu udah bentuk toleransi. Jadi toleransi dalam beragama itu termasuk toleransi. Kita jangan ganggu, kita diem, biarin, itu udah toleransi. Tapi bukan berarti toleransi harus ikut masuk ke gereja, ikut ibadah misalnya. Itu bukan toleransi namanya, kayak gitu. Jadi cukup dengan tidak mengganggu, menjaga ketenangan, itu sudah membantu berjalannya proses ibadah mereka. Begitu juga mereka tidak mengganggu atau toleransi kepada kita umat Islam dengan cara tidak mengganggu, tidak berisik, tidak menghambat, ya, tidak melakukan perbuatan yang bisa mengganggu lancarnya pelaksanaan ibadah. Itu udah toleransi mereka sama kita gitu. Kita bisa sholat Jumat nggak diganggu, nggak berisikin, dan lain sebagainya. Kadang kita juga umat Islam harus paham, jangan mengukurnya dengan kondisi kita di sini. Kita umat Islam di sini mayoritas, sudah. Kita harus lihat juga umat Islam yang ada di tempat yang menjadi minoritas, misalnya di Papua, ya, atau di Maluku, di Ambon, misalnya di mana lah, yang umat Islam minoritas, ya, mayoritas non Muslim. Ya, itu juga harus kita lihat. Jadi jangan mentang-mentang, artinya jangan mentang-mentang kita di sini mayoritas, kemudian kita seenaknya. Nanti mereka nggak balas juga. Di sana saudara kita yang minoritas, itu nanti akan ditindas juga sama mereka, karena mereka merasa saya mayoritas di sini. Gitu. Jadi maka perlu istilah toleransi, saling menjaga, hidup rukun, itu perlu. Ya, jadi kadang-kadang
saudara-saudara kita juga jangan terlalu kebablasan bentuk toleransinya, tapi jangan juga mentang-mentang ya. Mentang-mentang kita di sini mayoritas, kemudian seenaknya. Nanti mereka juga di sana yang mayoritas begitu juga, merasa mayoritas seenaknya. Saudara kita yang muslim, yang minoritas nanti ditindas. Jadi kita juga harus bisa paham itu. Kemudian yang minoritas juga harus paham. Jangan kita merasa minoritas kemudian minder. Ya biasa aja, nggak masalah. Dan kita yang mayoritas ngerangkul, tapi yang minoritas juga jangan ngeyel. Jangan mentang-mentang dirangkul, dibaikin, terus ngelunjak gitu. Bahasanya jangan begitu. Jadi makanya perlu saling memahami, saling mengerti, hidup rukun, bertoleransi di situ. Akan tetapi tetap ada batasan-batasan yang harus kita jaga. Kalau sudah berkaitan dengan masalah pelaksanaan ibadah, itu masing-masing. Tapi selagi masih menjaga ya dalam batas-batas toleransi, itu boleh saja. Nah, itulah kajian kita di malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari surah Al-Kafirun ini akan bermanfaat buat kita, dan mudah-mudahan kita akan mampu membaca kitab suci Al-Quranul Karim menjadi lebih baik lagi dan mendapatkan ilmu yang banyak, manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran mubarakan. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri samsik. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wassalihin bijudika wa karamika ya akramal akramin. Subhanal munafisi an kulli madyun, subhanal mufarriji an kulli mahzun, subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun, subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, farrij anna hammana wa hammahum wa ghammana wa ghammahum farajan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.